Sebelumnya, di Soldiers or Zombie. Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan masih membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul Soldier or Zombie, atau lebih tepatnya lanjutan dari tayangan sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4-6 di season ke-1 yang pastinya akan lebih menegangkan dan menjawab kejadian apa yang akan terjadi di kelanjutan filmnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan 4 orang imigran gelap Meksiko yang berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran para zombie. Namun nahasnya satu persatu dari mereka pun mulai dihabisi para zombie-zombie tersebut. Akan tetapi suatu keunikan pun kini tampak terjadi ketika satu pasukan zombie yang bernama Elisa pun nampak merasa memiliki pemikiran. Namun akan tetapi ketika berpikir enggan menghabisi, nyatanya Elisa yang tak mampu mengendalikan pikirannya tetap menghabisi wanita hamil tersebut yang pastinya menginfeksi sang wanita. Lalu Sin pun beralih kepada Sin Pelotas yang sebelumnya melarikan diri karena berkhianat. Ketika ia hendak melepaskan merpati pengantar pesan kepada bosnya yang baru, tiba-tiba Alonso datang dan langsung menembak merpati tersebut. Di saat Alonso mengambil pesan yang terjatuh, Sin Pelotas segera menembaknya dan bergegas kabur dari sana. Maka mendengar suara tembakan itu, anak buah Alonso pun segera berhamburan menuju luar karena panik akan apa yang terjadi. Sementara Alonso yang terus mengejar Sin Pelotas yang terus berlari karena telah berkhianat. Di tengah kepanikan yang terjadi antara kelompok, salah satu anak buah Alonso yang bertugas menjaga Lucas pun nyatanya mendapatkan kepanikan berlebih ketika ia tak menemukan Lucas di tempat bermain. Maka dari itu dengan terpaksa ia harus mencari Lucas karena menjaga Lucas adalah tanggung jawabnya. Setelah mendengar beberapa tembakan yang menggelegar, tak lama kemudian para anak buah Alonso pun menemukan keberadaan bos mereka. Di sana Alonso langsung memberikan kertas yang berisi informasi lokasi mereka yang akin diboncorkan oleh Sin Pelotas kepada musuh mereka. Di saat Alonso hendak mencari Sin Pelotas, Motosierra pun segera melarangnya, sehingga Alonso sedikit merasa curiga jika ia pun turut berkhianat. Namun di sini Motosierra beralasan jika Alonso terluka dan Lucas akan lebih membutuhkannya, dan biarkanlah mereka yang akan mencari pengkhianat itu. Merasa benar akan usulan tersebut, pada akhirnya Alonso pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun sebelum pergi, Alonso memerintahkan kepada anak buahnya itu mencari Sin Pelotas, dan ia akan memberikan hadiah besar bagi mereka yang berhasil membunuh pengkhianat itu. Setelah mendapatkan arahan dan hadiah yang disajikan, para anggota Alonso yang begitu bersemangat terus berusaha mencari keberadaan Sin Pelotas. Alhasil dalam pencarian yang cukup singkat, mereka pun melihat pergerakan Sin Pelotas ketika Sin menembak mereka, membuat situasi sedikitnya tidak terkendali akibat hujan peluru yang saling ditembakkan. Tak berselang lama setelah penugasan yang diberikan, Alonso yang kini telah kembali ke tempat persembunyian. Lantas ia pun segera mencari Lucas, namun sialnya setelah mencoba mencari beberapa titik, Alonso nyatanya tak menemukan sang anak, membuatnya yang panik lantas segera memantau keadaan sekitar. Hingga saat berada di pagar tempat lokasi bermain sang anak, Alonso pun lantas curiga ketika dia menemukan topi milik El Perro, di mana kecurigaannya antara lain jika El Perro telah bekerja sama dengan Sin Pelotas untuk bisa mengkhianatinya. Tak ingin ambil resiko akan keselamatan sang anak, kemudian Alonso pun memutuskan untuk mencari keberadaan mereka. Tak berselang lama setelah baku tembak terjadi, Sin Pelotas yang nyatanya berhasil mengelabui para anak buah Alonso dengan bersembunyi. Merasa terbebas dari kejaran, Sin pun lalu memutuskan untuk kembali ke rumah rehabilitas. Lalu kemudian dia pun langsung memasuki saluran bawah tanah yang mereka pakai untuk membebaskan Alonso beberapa waktu kemarin. Namun sialnya akibat ledakan waktu itu, membuat saklar listrik di area lorong pun tak kunjung hidup, hingga memaksa Sin untuk menggunakan pematik api sebagai penerangan. Hingga tak lama kemudian salah satu anak buah Alonso yang merasa curiga, ada bekas darah dari lantai. Dengan cepat dia pun memutuskan untuk memasuki saluran tersebut. Belum lama berjalan mengikuti lorong, dengan diiringi suara misterius dari para zombie yang Sin tak ketahui. Sin yang kini menemukan sebuah senter tiba-tiba dibuat terkejut ketika terdengarlah suara anak buah Alonso yang berada tak jauh dari tempat itu, sehingga dia pun memutuskan untuk bersembunyi. Namun secara mengejutkan, Sin yang tak ingin ambil resiko, lantas langsung menyerang pria itu secara brutal hingga menewaskan orang tersebut. Tak berselang lama setelah aksi kejam Sin dilakukan, terlihat zombie Rafael yang mencium darah segar manusia pun
lantas segera mengajak anggotanya untuk segera mencari di tengah situasi tegang, gelap, dan sunyi. Shin yang terus melanjutkan perjalanannya kembali, seketika terdiam di tempat. Ketika tak lama kemudian dia pun dikejutkan oleh seseorang yang berdiri mematung dalam kegelapan. Shin yang berasumsi jika itu adalah manusia, seketika berusaha mengancamnya. Namun tiba-tiba muncullah beberapa zombie lain yang mengepungnya. Shin yang panik pun lantas berusaha untuk menembak. Namun sayangnya peluru yang ditembakkan itu tidak mempengaruhi keadaan zombie, di mana zombie Raphael yang begitu kuat lantas menghampirinya dan menghabisi keberadaan Shin pelotas tanpa ampun. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, terlihat Lukas yang sibuk mencari drone-nya yang hilang dalam jangkauan. Tiba-tiba Lukas dibuat cemas ketika melihat seseorang yang berdiri di atas bukit. Metal itu dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Merasa aneh karena sang pria tak kunjung merespon ucapannya. Pada akhirnya Lukas pun berusaha pergi. Namun naasnya zombie itu langsung mengejar Lukas. Di saat zombie itu mulai menyerangnya, El Perro pun datang tepat waktu dan langsung menembak zombie tersebut. Dimana untuk memastikan jika orang itu mati, El Perro pun lalu kembali menembak zombie. Yang tak hayal, suara tembakan itu pun membuat Alonso yang mendengar lantas bergegas menuju asal suara tembakan. Namun sialnya ketika El Perro tengah memastikan Lukas aman, tiba-tiba zombie yang sudah ditembak itu pun kembali bangkit dan dengan ganasnya zombie itu menyerang El Perro. Setelah berusaha melepaskannya, El Perro pun akhirnya berhasil menumbangkan zombie itu. Merasa ada yang tak beres dengan gigitan yang ia terima, El Perro yang panik lantas berusaha memerintahkan Lukas untuk segera pergi. Maka dari itu Lukas yang berlari, begitu beruntung menemukan sang ayah yang tengah mencarinya. Dengan cepat Lukas mengarahkan ayahnya untuk menemui El Perro yang mendapatkan luka yang cukup parah. Di mana Alonso yang berusaha mengecek keadaan El Perro, lantas begitu terpukul mendapati El Perro telah tewas dan segera mengajak Lukas untuk pergi dari sana. Karena pikir Alonso di sini sudah tak aman dengan musuh yang sudah menyerang. Namun Lukas yang dibesarkan oleh El Perro pun mencoba menahan sang ayah agar tak pergi. Hingga di tengah kesedihan yang Lukas terima pun, ia tidak menyadari jika El telah berubah menjadi zombie dan berhasil menangkap Lukas. Melihat hal tersebut tanpa pikir panjang, Alonso segera menembakinya secara membabi buta hingga membuat El tumbang. Maka setelah kejadian itu, Alonso pun yakin jika El Perro itu telah berkhianat. Namun Lukas yang tahu apa yang sebenarnya terjadi lantas langsung menceritakan semua yang telah dialami. Sehingga El Perro mendapatkan luka gigitan tersebut. Mendengar cerita anaknya yang mengawang-awang, seketika membuat Alonso yang tak paham merasa bingung. Lalu kembali mengajak Lukas untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi setelah mereka pergi, tak jauh dari sana pun tampak El Perro yang tadi tumbang nyatanya tidak benar-benar mati. Yang mana rupanya jantung yang tertembus peluru pun masih tampak begitu berdetak. Lalu Shin pun beralih ke area militer Amerika Serikat. Terlihat Thompson yang tengah sekarat akibat terkena gigitan babi zombie beberapa waktu lalu. Thompson pun kini tampak mengalami sebuah halusinasi gila. Seolah-olah jari Thompson mulai berubah dan dia pun berada di tengah-tengah kumpulan babi. Melihat Thompson yang kejang-kejang, maka Agustus pun segera mengambil tindakan dengan langsung memberikan sebuah suntikan penenang. Setelah mengetahui jika kondisi Thompson stabil, dia pun berkata pada Valencia jika semua tentara mendapatkan hal ini, mungkin mereka akan benar-benar kuat dan tidak akan pernah terkalahkan. Lalu di saat mereka berusaha keluar dari lab itu, tanpa mereka ketahui mata putih Thompson pun kini tampak menunjukkan suatu perubahan. Sementara itu di sisi lain, terlihat Lukas yang telah kembali pulang bersama sang ayah pun lantas berusaha terus meyakinkan sang ayah bahwa yang telah menyerang El Perro adalah seorang monster bukan musuh mereka. Namun Alonso yang tak percaya mengenai perkataan sang anak perihal monster terus saja berasumsi jika orang-orang Alonso telah dibayar oleh musuh bebuyutan Alonso untuk mengincarnya serta mereka juga sudah diberikan obat agar mereka tampak menjadi kuat. Dan Alonso meminta Lukas untuk menerima kenyataan jika El Perro telah mengkhianati mereka. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Motosierra. Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada anak buahnya, Alonso pun segera mengajak mereka pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, di area atas bukit pun tampak terlihat ada zombie Elisa yang tengah mengawasi keberadaan Alonso serta anggotanya. Di waktu yang sama di tempat berbeda, di sini terlihat Jules yang merasakan dipermainkan oleh Romeo, seorang tahanan yang ia bebaskan karena ia tahu informasi tentang Alonso. Lantas di sini Jules berusaha mengancamnya akan membunuh jika tak segera mengantarkannya menuju Alonso. Hingga pada akhirnya Romeo yang merasa tertekan pun berusaha membeberkan fakta sebenarnya bahwa yang telah membantu Alonso keluar dari penjara itu adalah sepupunya sendiri. Dan Romeo berkata jika Jules membunuh Romeo sekarang, mungkin kesempatan dirinya untuk mencari keberadaan Alonso akan sirna, bahkan tak akan pernah terlaksanakan. Lalu Shin pun kembali beralih ke tempat rehabilitas lokasi peristirahatan Alonso, di mana Alonso dan anggota yang telah kembali. Di sana Motosierra merasa khawatir jika persembunyian mereka telah terbongkar. Maka saat itu Motosierra menyarankan Alonso untuk mencari tempat lain. Mendengar hal itu, Alonso pun berkata
jika dia harus menunggu kedatangan Lilia perihal perjanjian pertemuan kala itu, karena menurutnya kamera lebih efektif dibanding dengan peluru, yang mana Lilia mungkin bisa memperbaiki nama Alonso menjadi baik kembali di mata publik. Lalu tak lama setelah itu, luka tembakan dari sin pelotas yang belum diobati membuat Alonso meringis sakit, membuat Moto segera bertindak untuk berusaha mengobati luka Alonso. Sementara itu, di sisi lain terlihat Lilia yang telah tiba di sebuah bandara dengan menyamar sebagai seorang biarawati untuk memenuhi janji pertemuan dengan Alonso. Namun rupanya Contreras serta salah satu anak buahnya lantas mengetahui kehadiran Lilia saat berada di dalam bandara. Contreras pun segera mencegat Lilia. Merasa jika memiliki perjanjian, Contreras pun memaksa Lilia untuk memberitahukan kemana dia akan pergi. Karena merasa dilecehkan, Lilia pun berusaha melepas. Setelah berhasil, dia pun segera pergi dari sana serta melapor kepada petugas keamanan bandara. Yang mana tanpa pikir panjang, para petugas itu pun langsung mengamankan Contreras. Namun ternyata di ruang tunggu, Lilia pun tak kunjung aman karena polisi yang bersama Contreras pun lolos dari pandangan Lilia untuk terus mengikutinya. Tepatnya di area markas militer, terlihat Agustus yang mulai berusaha menjelaskan pada Kolonel Murdoch mengenai kondisi Thompson sebenarnya. Jika hasil riset yang ia kelola, Thompson memang seperti orang mati, namun tetapi kemampuan responnya masih sangat baik. Salah satu infeksi yang tersebar pun menyebabkan fungsi otak Thompson rusak, membuat dia tak merasakan sakit apapun. Namun di sini dia mengalami peningkatan yang mana artinya itu Thompson akan menjadi seorang prajurit sempurna yang akan mampu melakukan perintah sesuai keinginan eksperimen mereka. Ketika Agustus berusaha menunjukkan hasil eksperimennya itu kepada kolonel, tiba-tiba zombie Thompson berontak dengan begitu kuat yang dengan terpaksa hal itu dihentikan oleh Valencia dengan menembaknya di bagian kepala. Maka melihat hal itu, Agustus merasa benar-benar marah karena Thompson adalah satu-satunya manusia percobaan yang telah mati. Maka sebagai gantinya, Agustus meminta kolonel untuk mencari manusia lain di perbatasan Amerika dan Meksiko sebagai bahan percobaannya karena mereka adalah imigran gelap. Beralih ke area rumah rehabilitas, terlihat Lucas yang tengah menggambar wajah zombie yang telah menyerangnya kemarin, sembari menceritakan jika manusia ini tak sendiri. Mendengar hal itu, Moto Sierra yang harus waspada pun lantas menawarkan dirinya untuk mencari mereka, hingga Alonso yang tak bisa membantu pun hanya bisa memberikan arahan pada Moto jika ia harus membawa orang itu dengan keadaan hidup agar ia bisa mendapatkan informasi terkait keberadaan musuhnya itu. Tepatnya di area bandara Texas, terlihat Lilia yang baru saja tiba langsung disambut oleh Dr. Davila sesuai arahan dari Alonso untuk menjemputnya. Lalu kemudian Dr. Davila pun meminta Lilia untuk menyerahkan ponsel serta menutup wajahnya. Jika menolaknya, maka Lilia dipersilakan untuk kembali ke Meksiko. Namun di tengah negosiasi itu, nyatanya polisi yang masih mengikuti Lilia pun tampak berusaha mencari sebuah mobil yang berada di sana untuk mengikuti kepergian mereka. Setelah jauh dari bandara, Dr. Davila pun meminta Lilia untuk membuka penutup wajahnya. Lalu Davila pun kini mengeluarkan sebuah senjata karena Davila berasumsi jika mereka tengah diikuti oleh seseorang dan dia tak ingin keberadaan lokasi Alonso terlacak oleh orang-orang. Maka dari itu, Davila yang memiliki ide lantas mengarahkan Lilia untuk keluar dan berbaring di tanah berpura-pura mati, sementara dia akan bersembunyi hingga Lilia yang mau tak mau mengikuti arahan Davila. Lantas tak lama kemudian datanglah polisi yang mengikuti mereka dan merasa bingung saat melihat Lilia yang tergeletak. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Dr. Davila menabrak mobil tersebut hingga terbalik. Hal itu, Lilia yang mengenal polisi tersebut lantas berkata jika pria tersebut telah bekerja sama untuk Contreras, membuat Davila yang paham jika Contreras adalah musuh Alonso, lantas menembak orang tersebut tanpa ampun hingga tewas. Setelah itu, Dr. Davila pun kembali mengajak Lilia untuk melanjutkan perjalanannya. Namun akibat tabrakan yang begitu keras di bagian depan, mengakibatkan air radiator mobil mereka tampak mengalami sebuah kebocoran. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, terlihat kelompok zombie Rafael yang pada akhirnya keluar dari saluran bawah tanah. Dari atas tebing pun, kelompok zombie Alisa lantas kini telah berkumpul, seakan-akan bersaut-sautan memanggil kawanan. Hingga pada akhirnya, kedua kelompok zombie yang mulai bertemu di suatu titik, tampak mulai berkomunikasi satu sama lain. Ketika hari berganti malam, terlihat Lucas yang tengah mencoba menenangkan ayahnya yang mengigau akibat luka yang ia derita. Namun tiba-tiba, Lucas secara mengejutkan mendengar suara lolongan serigala. Namun ketika diperhatikan, Lucas nyatanya tak melihat apa-apa. Akan tetapi suara demi suara nyatanya semakin mendekat. Dan benar saja, dalam kegelapan itu, Lucas pun melihat sosok El Perro dari arah kejauhan. Hingga pada akhirnya Lucas pun memutuskan untuk menuju sosok yang dia lihat secara diam-diam. Sebelum pergi dari ruangan itu, Lucas pun terlebih dahulu mengambil senjata milik Alonso. Lalu dia pun berteriak dan mencari sosok yang ia lihat. Mendengar suara teriakan sang anak, dengan cepat Alonso pun langsung terbangun, membuat Lucas pun memutuskan untuk kembali masuk ke area dalam. Sedangkan kondisi El Perro yang telah menjadi zombie pun nyatanya tampak masih teringat dengan kenangan-kenangan indah ketika membesarkan Lucas, sehingga El Perro pun berusaha mencoba membunuh dirinya sendiri. Namun hal itu tak kunjung berhasil.
karena dirinya begitu kuat. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Motosierra serta salah satu rekannya yang masih mencari orang dikatakan oleh Lucas, namun tiba-tiba mereka berdua melihat seseorang yang melintas dengan cepat. Akan tetapi, sayangnya mereka kehilangan jejak orang tersebut, yang mana rupanya yang melintas itu adalah El Perro, di mana El Perro yang kembali melolong mengerang, yang mana dari arah yang sama pun, zombie Rafael serta kelompoknya yang turut juga mendengar suara lolongan itu, segera membalasnya dan memerintahkan zombie yang lain untuk menyusun bebatuan yang membentuk lokasi tempat Alonso bersembunyi. Rupanya suara demi suara lolongan itu, mereka teriakan sebagaimana adalah cara berkomunikasi mereka. Di waktu yang sama, di tempat berbeda, tepatnya di area markas militer, terlihat Valencia yang bersiap untuk pergi mencari orang yang dimintai oleh Agustus untuk mereka jadikan bahan eksperimen setelah kematian Thompson. Namun sebelum pergi, Kolonel Murdos berkata jika misi yang mereka lakukan ini harus dirahasiakan. Di sana pun Valencia yang merasa keberatan mencari manusia untuk bahan percobaan pun mengatakan seandainya tak sesuai rencana, maka dia akan senang hati membunuh Dr. Agustus. Namun Kolonel Murdos mencegah karena dia tengah membutuhkan seorang ilmuwan mengenai ini. Alhasil setelah percakapan singkat itu, Valencia yang sedikitnya tak paham apa yang Kolonel inginkan, tentu segera mengajak kedua rekannya pergi dari sana untuk menjalankan suatu perintah. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup singkat di antara kegelapan, mereka yang kini telah tiba di perbatasan, dan di sana pun Valencia lantas melihat 3 orang imigran. Namun sayangnya rencana mereka gagal ketika para imigran berlari, karena mereka kira jika Valencia adalah seorang patrol perbatasan. Hingga pada akhirnya Valencia dan 2 rekannya pun terpaksa kembali ke dalam mobil, berniat untuk mengejar. Akan tetapi belum jauh melajukan mobil tersebut, tiba-tiba saja secara mengejutkan seseorang menerjang mobil mereka dengan kuat. Maka dari itu di sini Valencia meminta salah satu anak buahnya untuk keluar guna memeriksa orang yang mereka tabrak. Namun sialnya itu hanyalah sebuah jebakan oleh salah satu zombie Rafael, sehingga terjadilah kekacauan. Ketika para anak buah Valencia keluar, mereka pun dengan cepat diserang dan diinfeksi. Melihat situasi semakin tak beres, di sana pada akhirnya Valencia pun memutuskan untuk pergi guna melaporkan pada kolonel tentang apa yang telah terjadi. Tak jauh di area perbatasan, terlihat mobil yang dikendarai oleh Dr. Davila untuk mengantar Lilia kepada Alonso, tiba-tiba mogok akibat kehabisan air radiator. Oleh karena itu, Lilia yang tak ingin ambil risiko, seketika meminta kepada Davila agar ponselnya dikembalikan untuk bisa meminta bantuan. Namun Dr. Davila menolak hal tersebut, karena hal itu bisa membuat mereka terlacak. Alhasil Dr. Davila pun mau tak mau lantas mengajak Lilia untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Meski Lilia merasa keberatan dengan hal tersebut, namun karena tidak ada pilihan, mau tak mau Lilia mengikuti keinginan dari Dr. Davila. Setelah cukup jauh mereka berjalan, mereka pun mendapatkan keberuntungan ketika ada sebuah mobil yang mendekati mereka, yang mana ternyata orang itu menawarkan bantuan. Mendengar hal tersebut dengan senang hati, Lilia dan Dr. Davila pun memutuskan untuk menumpang di mobil pria tersebut. Lalu Sin pun beralih memperlihatkan Jules dan Romeo yang tiba di penyewaan helikopter, di mana awalnya petugas itu menolak memberikan sebuah helikopter pada mereka karena mereka tak memiliki lisensi pilot. Namun tetapi setelah Jules memberikan sedikit ancaman kepada petugas penjaga, pada akhirnya petugas itu pun dengan terpaksa menyetujuinya. Hanya saja petugas itu menambahkan jika seharusnya sebagai anggota DIA, Jules mengetahui peraturan yang melarang semua pesawat pribadi terbang antara tengah malam hingga fajar. Jika melanggar maka mereka pun akan ditembak jatuh. Hingga pada akhirnya mendapatkan arahan itu, mereka pun harus sabar menunggu hingga fajar. Dalam proses menunggu, terlihat Romeo yang tengah menceritakan mengapa dia sangat membenci Alonso, yang mana kala itu pada suatu malam, terlihat Alonso serta Romeo yang akan melakukan transaksi narkoba. Namun karena pembeli yang terlambat, maka Romeo yang merasa gelisah. Lama kemudian Alonso pun berkata jika dia akan pergi keluar untuk membeli coklat. Namun tanpa Romeo ketahui, Alonso pun memegang kartu nama milik Jules, yang ternyata Alonso kini seketika menghubunginya. Yang mana beberapa saat kemudian datanglah beberapa anggota DIA yang menangkap Romeo. Hingga di saat itu juga dia menyadari jika pemimpin DIA yang menangkapnya itu adalah Jules, sehingga dia merasa emosi. Namun Jules berkata jika malam itu dia juga dijebak oleh Alonso, karena tadinya dia ingin mendapatkan Alonso bukan menangkap Romeo. Hal itu pun nyatanya membuat mereka semakin bersemangat untuk bekerja sama menangkap Alonso yang telah mengkhianati mereka berdua. Lalu Sin pun beralih pada kelompok zombie yang pada akhirnya menemukan bangunan persembunyian Alonso, hingga zombie Rafael pun memerintahkan beberapa zombie itu untuk mendekati bangunan yang dimaksud. Berbeda di antara militer, terlihat Agustus yang tengah menunggu datangnya Valencia dalam misi. Selagi menunggu, Agustus nyatanya tengah melakukan sebuah pemeriksaan kepada mayat Thompson, hingga pada akhirnya dia pun menemukan hal yang aneh pada 2 organ di tubuh Thompson yang membuatnya merasa jika dirinya adalah ilmuwan paling jenius. Kembali kepada Motosierra setelah menghabiskan waktu semalaman mencari orang-orang yang dimaksud Alonso.
Pada akhirnya ketika waktu menunjukkan pagi, mereka pun menemukan sesuatu yang tergeletak di tengah jalan. Di saat itu juga zombie El Perro pun meloncat dari arah tebing dan diikuti oleh salah satu zombie lain yang langsung menyerang. Namun naasnya setelah berusaha melakukan perlawanan, rekan Motosierra harus dipaksa tewas karena tergigit meski dia berhasil menangkap zombie El Perro. Maka dari itu dengan cepat, kemudian dia memutuskan untuk membawa zombie El Perro kembali pada Alonso untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga film Soldier or Zombie Season 1 episode 4-6 pun kini selesai.